Ya oke, kita lanjut ya. Tadi sampai sini analisis SWOT, kerajinan batok kelapa sudah beres sampai treat. Next. Nah ini, Ibu gedein dulu. Nah, setelah kita melakukan analisis SWOT sebagai alat penentu kita lanjut atau tidak dalam proses produksi, selanjutnya kita tentukan nih, si sumber daya usahanya itu apa saja, 6M1I-nya. Sebentar, diterima dulu temennya. Lanjut. Nah, kenapa kita bisa lanjut ke SD sumber daya usaha kerajinan? Karena kita sudah melewati SWOT. SWOT-nya itu bisa diterima karena si strength dan si opportunity-nya itu lebih banyak poinnya daripada yang weakness dan threat. Oke, man. Lanjut ya. Man-nya di sini kira-kira siapa? Orang. Orangnya siapa? Oke, kita tulis. Boleh terus di kolom komentar ya. Ya, pengusaha. Atau siapa lagi? Sebutan lainnya? Pengrajin. Atau misalnya diri kita sendiri ya. Dan keluarga misalnya. Diri sendiri dan keluarga yang membantu ya. Diterima dulu temennya. Next. Lanjut, money. Money di sini maksudnya adalah apa menurut kalian? Harga atau modal? Modal. Betul. Ya, modal. Modal berbentuk uang yang digunakan untuk apa? Melakukan? Usaha. Ya. Produk. Ya. Oke. Misalnya kita kan mau bikin kerajinan batok kelapa ya. Misalnya modalnya 100.000 untuk 10 pieces ya. Ya. Kelebihan nolnya. Bener. Ini modal berbentuk uang. Next, langsung material. Material ini apa menurut kalian? Batok. Ya, yaitu sebutan lainnya adalah Bahan untuk membuat produksi. apa aja? Silakan tulis di kolom komentar. Apa aja bahan bakunya? Bahan baku terdiri dari misalnya apalagi batok kelapa. Lihat di sekitar kalian kan ada contoh-contohnya ya. Batok kelapa. Terus misalnya kalau yang ini ada tambahan, dia ada tambahan bambunya di sini bisa dilihat. Dan apa tuh namanya? Tulisannya itu mungkin dia dari cat ya. Bisa kita tulis di sini sebentar. Ukirannya itu dia dari cat mungkin atau spidol. Nah, terus udah gitu misalnya tambahannya lagi misalnya ada gantungan kuncinya sih yang bulatnya itu. Gantungannya. Kalau kita mau bikin gantungan kunci dari batok kelapa. Next, lanjut metode atau teknik ya. Cara, artinya adalah cara yang digunakan dalam proses produk. Oke. Menurut kalian kalau bikin kerajinan batok kelapa nih seperti yang kalian lihat di layar itu tekniknya apa aja ya? Atau boleh yang ini? Apa aja tekniknya? Tulis. Dipahat, diukir, dipotong, and then ada nih yang belum. Oh ya, oke, pinter, menempel. Iya, betul ya.
Nah, cuman yang Ibu mau kasih tahu di buku kalian itu ada beberapa metode untuk kerajinan. Salah satunya itu adalah metode konstruktif. Konstruksi apa konstruktif ya? Ada di buku konstruktif. Itu adalah metode atau teknik kerajinan yang nanti hasil akhirnya itu perpaduan dari beberapa potongan-potongan yang disatukan dan menghasilkan kerajinan yang berbentuk 3 dimensi atau berbentuk konstruksi. Nah, itu disebut dengan metode konstruksi. Di buku kalian juga ada juga dia metode montase atau metode menempel dan sebagainya. Itu ada di halaman berapa? Pokoknya di buku kalian di situ. Nah, si metode konstruktif ini ya, itu tadi potong, habis potong apa lagi? Tempel. Tadi udah tulis di kolom komentar. Terus mungkin ukir. Baru misalnya pernis. Nah, gitu. Jadi metodenya konstruktif, terus step by stepnya adalah ini. Potong, tempel, ukir, dan sebagainya. Nah, ini tadi. Terus udah gitu marketnya. Ya, lanjut. Market itu adalah Pasar. Ya, pasar. Pasar itu nggak selalu identik dengan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tapi market juga bisa disebut dengan distribusi atau saluran distribusi, yaitu proses penyerahan produk dari produsen ke konsumen dengan baik. Maksudnya nyampe ke tangan konsumen dengan baik gitu ya. Nah, kira-kira kita akan memasarkannya di tempat yang seperti apa? Automatically yang Di pusat oleh-oleh. bisa. Tempat wisata. Betul. Apalagi? Oleh-oleh. Itu offline semua ya. Kalau online gimana? Medsos. Ya. Coba kita Shopee. tulis di sini. Bisa ya? Karena ini kan sebenarnya benda ya. Kita tulis di sini di tempat yang strategis. Tempat yang strategis. Terus pusat oleh-oleh boleh. Pusat oleh-oleh. Terus udah gitu sama pameran. Ya enggak? Iya, Bu. Pameran produk-produk tradisional Banten misalnya. Nah, itu tadi offline. Online sekarang betul tadi kalian tulis bisa di aplikasi jual beli dan lainnya. Lanjut ke mesin, alat. Tahu nggak sih kalian ini itu alatnya namanya apa? Jadi ngukir kelapanya itu pakainya ini. Ya, kikir, tapi si alat ukirnya itu dia listrik. Bertenaga listrik gitu. Jadi walaupun si batok kelapanya ini susah ya kan, kita kan tadi kan bilangnya susah untuk diukir ya. Tapi bisa dipakai menggunakan ini nih, ngukirnya. Itu namanya grafir. Iya mungkin butsir kali ya, tapi Ibu menemukan ini namanya grafir elektrik. Oke, lanjut. Yang namanya mesin itu nggak hanya mesin-mesin atau alat-alat yang canggih saja. Tapi yang tradisional pun misalnya seperti gergaji biasa itu pun masuk ke dalam mesin di sini ya. Jadi mesin itu adalah alat baik yang modern maupun yang sederhana yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Itu mesin di sini. Kita tulis di sininya, tadi Ibu udah nulis, ternyata kegeser. Sebentar. Ini grafir, yang tadi itu namanya grafir elektrik. Kita cut aja di sini. Terus ada gergaji scroll saw. Tahu nggak gergaji yang dipakai buat motong batok kelapa?
sebentar. Yang dia itu tipis banget, kayak panjang gitu, kayak apa ya? Ntar deh Ibu kasih tahu. Nanti Ibu kirim ya di grup gambar mesin dari si gergaji scroll saw. And then terakhir information. Informasi ini adalah sesuatu yang dapat diinfokan atau diberitahu mengenai si produk kita. Misalnya kayak gini. Mungkin harganya, harganya berapa. Kan bisa kan dikasih label harga ya si kerajinan-kerajinan itu, kalau misalnya kita di pameran atau di mana itu kan terkadang suka ada label yang nempel ya untuk kasih tahu ini harganya berapa. Mungkin kalau misalnya makanan pun ada label komposisi produknya ya. Itu kalau di makanan. Terus mungkin kalau di kerajinan ada lagi tuh, satu lagi adalah latar belakang atau history. Historinya kenapa bikin produk itu, misal kayak gini ya. Coba kalian lihat ini. Ini adalah kerajinan dari Bali. Ini adalah lampu. Di tengahnya ada gambar apa menurut kalian? Ukirannya? Ukiran apa ini? Lemari gitu. Dewa ya? Dewa ya? Dewa. Ya. Nah, ini dia. Ini adalah latar belakang dari terciptanya si lampu ini. Jadi dia karena memang Bali itu kan menganut dewa-dewa ya. Jadi automatically dia mengukir atas karena background dari kebudayaan si Bali tersebut. Oke, lanjut yuk biar selesai. Setelah sumber daya usaha, sekarang kita analisis strategi pemasarannya. Ada 4P, produk, price, place, distribution, and promotion. Produk tadi seperti yang di strength, kita tinggal pindahin aja ya produknya. Misalnya membuat kerajinan batok kelapa dengan apa? Dengan desain yang modern. Oke, pintar. Tulis di situ ya, modern. Terus udah gitu price-nya. Price ini bagaimana si harga itu bisa terlihat murah di mata konsumen. Kalau kalian pernah lihat di retail, kan ada tuh yang 9999 ya nggak? Iya. Nah itu 29999 gitu. Seperti terlihat murah padahal mah 30.000 ya kan? Nah, lanjut. Place. Ya, place-nya ini adalah tempat kayak tadi. Sebentar. Ini kita udah ya? Bentar ya. Oh, hampir sama dengan yang ini. Tempatnya. Pusat. Kita tinggal pindahin aja. Pusat oleh-oleh. Pameran. Online. Dah. Promotion. Kita tinggal pindahin aja. Tadi udah offline. Offline-nya misalnya dengan cara bikin brosur, pamflet, apalagi yang gede-gede itu namanya apa? Baligo. Apalagi? Pamflet, baligo, brosur, leaflet yang lebih kecilnya. Iklan di koran bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Spanduk. Oke. Terakhir online. Ini kita masukinnya, kalau tadi itu kan distribusinya ini jasa ya. Jasa pengantaran. Ini jasa pengantaran. Pengantaran. Nah, kalau ininya lebih kepada platformnya, berarti aplikasinya. Maksudnya lebih kepada media sosial aja kita ambilnya biar gampang. Online. Ini kita ngambilnya medsos.
dan aplikasi penjualan. Oke. Next, itu udah ada yang ngaji ya. Nah, ini seperti ini sama aja. Pokoknya intinya si strategi pemasaran itu bagaimana caranya keempat poin si P ini dapat menarik konsumen untuk membeli produk kita. Itu aja intinya. Yang selanjutnya biar cepat. Setelah strategi pemasaran kita harus mempunyai komponen administrasi. Ya, administrasi itu adalah bukti-bukti berbentuk kertas atau tulisan yang hard copy gitu. Jadi kita punya gitu. Walaupun nanti kita bisa masukkan ke dalam soft copy atau maksudnya ke dalam komputer kita gitu sebagai data soft file gitu ya. Yang pertama adalah surat perizinan usaha. Nah, si surat perizinan usaha ini terdiri dari situ, SIUP, NPWP, dan nomor rekening bank. Ya. Untuk yang mikro itu kan kecil. Jadi, dia hanya membutuhkan 4 item itu saja kurang lebihnya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya dia skalanya makro, dia harus mempunyai surat izin AMDAL. AMDAL itu adalah analisis dampak lingkungan. Misal kayak gini, yang namanya makro itu kan berarti udah skala besar si usahanya. Nah, misalnya usaha apa ya? Tahu. Nah, tahu itu kan si limbahnya bau kan? Nah, otomatis dia harus punya AMDAL. Kenapa? Karena akan mengganggu ekosistem alam gitu. Nah, kalau misalnya masih yang mikro mah yang penting butuhnya situ, SIUP, NPWP, sama nomor rekening bank. Situ itu apa? Situ itu ini. Nanti gambarnya Ibu kasih tahu. Nih, situ. Surat izin tempat usaha. Ini adalah surat yang harus pertama kita bikin. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bikin usahanya dulu, ternyata tempatnya tidak disetujui, untuk apa? Jadi yang pertama tuh harus kita bikin itu adalah tempatnya dulu harus sudah berizin atau diperbolehkan oleh tetangga kita untuk membuka usaha di sana. Yang mengeluarkan siapa? Coba look at your screen. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkannya adalah Dinas Pelayanan Perizinan. Ya, bedanya dengan SIUP, sebelahnya itu SIUP ya. SIUP, surat izin perdagangannya. Siapa yang mengeluarkan? Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Iya, betul. Jadi bedanya itu ya. Kalau yang izin tempat usaha itulah Dinas Pelayanan dan Perizinan. Kalau untuk usahanya itu adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, terus NPWP nih, NPWP kayak gini bentuknya. Mungkin orang tua kalian juga punya sih di rumah pasti. Nomor pokok wajib pajak, ya. Yang mengeluarkannya adalah Direktorat Pajak. Oke, next lanjut. Setelah itu ada kegiatan atau pencatatan surat menyurat. Di dalamnya termasuk adalah surat penawaran barang dan surat permintaan. Sorry, ini surat permintaan. Permintaan dan surat pemesanan. Surat penawaran barang itu adalah surat kita menawarkan produk kita ke misalnya pusat oleh-oleh atau ke organisasi atau ke sekolah mungkin gitu ya. Jadi kita bikin surat untuk menawarkan produk kita. Sejenis kayak brosur tapi mungkin lebih formal. Nanti ada contohnya. Surat permintaan. Ini surat permintaan kita yang bikin untuk misalnya kita beli bahan baku nih, si batok kelapa nih kita nggak ada habis. Nah, kita beli misalnya ke perkebunannya gitu. Perkebunannya itu. Nah, kita bikin surat permintaan bahwa kita minta bahan baku batok kelapa sebanyak 500 pieces gitu. Diisi suratnya itu surat permintaan. Dan terakhir adalah surat pesanan. Nah, surat pesanan ini adalah surat yang diberikan oleh konsumen kita untuk memesan produk kita. Nah, itu surat pesanan gitu. Nanti ada contohnya. Next adalah pencatatan transaksi barang. Ini mah hanya mencatat kas masuk dan kas keluar.
uang yang masuk dan uang yang keluar. Uang yang masuk dari konsumen membeli produk kita, kas keluar adalah kita membeli bahan-bahan untuk produksi kita ataupun yang lainnya. Pokoknya operasional itu kas keluar. Nah, yang terakhir ini pencatatan transaksi keuangan ini adalah bentuknya udah bundle. Jadi udah kumpulan dari si pencatatan transaksi barang yang dilihatnya biasanya di akhir periode yang berbentuk laporan keuangan. Oke, dicepetin aja. Ini contohnya, kalian bisa lihat, mungkin kecil. Ini adalah contoh dari surat penawaran. Dia menawarkan air galon. Ya, tuh lihat di sini, bisa dilihat. Barangnya galon aqua, bukan aqua apa ya nih ya? Pokoknya air galon. Terus dia bisa menawarkan jasanya juga, jasa dispenser. Nah, ini ya. Ini namanya surat penawaran. Menawarkan isi galon dan penyewaan dispenser. Ya. Yang namanya surat penawaran itu atau surat permintaan dan yang lainnya itu adalah ada kopnya ya, jadi dia resmi. And then surat penawaran akhirnya dibalas oleh surat permintaan. Nah, tapi ini beda perusahaan ya. Nah, misalnya ini permintaan. Sehubungan dengan si ini ngasih penawaran, akhirnya ada yang meminta, tapi ini beda contoh. Misalnya ini, kalau ini kan air. Kalau ini misalnya produk stationery. Nah, ini. Berdasarkan surat penawaran barang yang udah dikirimkan, nah akhirnya dia minta nih barang-barang ini. Ini namanya surat permintaan. Yang terakhir itu tadi surat apa tadi? Surat pesanan. Nah, surat pesanan mah itu bisa, sekarang mah udah canggih ya, jadi mesen lewat WA pun sebenarnya bisa, atau mau formalnya mungkin pesen lewat email gitu. And then yang terakhir, semangat. Komponen perencanaan usaha. Nah, ini nanti yang kalian bikin ya. Ini yang kalian bikin disesuaikan dengan produk yang mau kalian buat, disesuaikan juga dengan si bahan yang ada di sekitar kalian gitu. Ini adalah proposal sederhana. Yang penting intinya memuat ini aja sih gitu. Pertama, riwayat singkat perusahaan. Latar belakang perusahaan ini udah termasuk ke dalam profil perusahaan. Profil. Ada visi misi, tujuan, dan yang lainnya. Produk dan jasa harus dijelaskan juga tuh produk apa yang kalian jual atau jasa apa yang kalian jual. Selanjutnya adalah kondisi pasar. Targetnya tuh produk kalian itu kemana gitu. Nanti kita bahas di sini ya biar lebih gampang. Nanti kalian juga ada kuis. Ini ada kuis asik. Nanti setelah ini sore mungkin akan ibu kirimkan G-form yang harus kalian isi. Materinya dari pertemuan kemarin sempat sebentar sama sekarang ya. Dari yang pertama tadi ibu jelasin sampai yang terakhir ini. Mudah kok. Nah, ini. Tolong difoto ya. Tolong di screenshot atau difoto. Bagian ini. Ya, kalau udah. Nggak dikirim presentasinya. Dibesarin. Iya, Bu, dibesarin dulu, Bu, biar enak. Ya udah nanti Ibu kirim aja di grup. Oke, Bu. Nih. Nah, jadi tujuan pertemuan hari ini adalah kalian membuat atau menyusun si ini nih, proposal usaha sederhana yang si bahan bakunya itu ada di sekitar kalian, terserah. Ya. Mungkin kalau yang deket Anyer, rumahnya bisa ngambil sedikit pasir pantai dan kerang. Atau mungkin yang di rumahnya di tengah kota, mungkin dari batok kelapa bisa nyari. Atau mungkin dari dedaunan, kering, itu terserah kalian pokoknya. Pokoknya dari bahan Iya, enggak, nanti ini ditulisnya di buku ya. Tulisnya di buku atau diketik, tapi sebelumnya kalian dibikin aja ininya, oret-oretannya dulu gitu. Gitu ya. Nanti kan itu kan bikin proposal usahanya kan diketik, tapi itu mah nanti aja. Sekarang kalian bikin perencanaannya yang dioret-oret aja dulu. Kan nanti kan bakal ada revisi lagi, nanti ngobrol lagi sama ibu, kasih masukan lagi gimana, ntar kalian nanya lagi, nanti kita sharing aja dulu. Ini kasarnya aja.
inti yang harus ada. Profil Ini usaha. berkelanjutan sampai praktek nanti. Bu. Betul, pinter. Iya. Makanya mulai dipikirkan kira-kira mau bikin apa, bahan bakunya apa yang ada di sekitar kalian, tapi itu dari alam. Boleh ditambah dengan yang modern. Glitter mungkin, or pewarna, nggak masalah. Itu buat minggu depan kan, Bu? Ini terus berkontinu aja. Ya, ini udah jelas banget di dalamnya. Kalian bisa lihat ada profil, visi, misi, tujuan, alamat, produk dan jasa, target pasar, 4P, keuangan, sama modal. Nah, untuk cara perhitungan harga jual sama break even point itu nanti akan berjalan. Sambil kita berjalan aja cara perhitungannya kayak gimana. Yang penting kan udah punya konsep, udah punya rencana mau bikin apa dulu. Gitu. Ya. Yang latar belakang mah udah jelas ya. Sampai alamat, sampai produk dan jasa. Yang beneran kan Bu, maksudnya visi misinya beneran kita apa? Iya bener. Bener. Misalnya kan kalau visi itu kan kita satu kalimat aja tapi yang kita tuh pengennya apa gitu. Nah, didukung sama misi. Misi itu untuk mencapai visi itu kita harus melakukan apa aja. Nah, itu visi. Itu misi, sorry. Gitu. Jadi si misi ini harus menunjang si visi. Nah, yang mau Ibu jelasin itu adalah target pasar. Kalian kan misalnya kerajinan ya. Tergantung nih kerajinan yang kalian bikin ini sebaiknya sih ya yang bisa ditargetkan ke semua umur gitu. Jadi kreasi kalian misalnya mau bikin kerajinan yang kekinian, misalnya ditambahin apa, glitter mungkin atau flanel gitu, atau mungkin diwarnain, itu bebas. Semoga target kita bikin beneran apa gimana? Beneran, untuk saat ini beneran gitu. Dan ini produknya sampai nanti kalian UAS. Jadi materinya itu sampai kalian UAS. Gitu. Tadinya kan sampai UTS ya, cuma nanti kita akan review lagi. Sepertinya akan sampai UAS karena perbedaannya itu hanya buat kerajinan untuk pasar lokal dan pasar global. Kalau misalnya si produk kalian dirasa bisa memasuki pasar global, ya berarti udah include satu produk bisa untuk menjangkau pasar lokal dan pasar global. Gitu aja sih sebenarnya. Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Cukup ya? Udah mulai kepikiran ya mau pakai bahan apa? Yang ada di sekitar aja, karena kan memang kondisinya lagi seperti ini. Gitu. Batok kelapa atau mungkin misalnya daun kering. Atau yang di Anyer mungkin mau ngambil pasir pantai, kerang. Mungkin, atau bambu mungkin. Atau ya bebas, nanti kita bisa ngobrol. Boleh japri, boleh. Di grup boleh. Bikin produknya banyak tak Bu? Enggak. Satu aja. Satu aja. Iya, itu sebagai prototype. Prototype kalian aja. Satu aja sih, enggak usah banyak-banyak. Tapi memang individual gitu, sendiri-sendiri. Karena kan memang kondisinya sedang seperti ini. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Nanti kita bisa ngobrol lagi di grup. Jangan lupa untuk penilaian pengetahuannya nanti Ibu akan mengirimkan G-form. Kalau nggak sore, ya mungkin sore lah, insya Allah. Oke ya? Udah? Sudah ya? Oke. Terima kasih. Coba Ibu tutup dulu ininya nih PPT-nya biar kelihatan mukanya semua. Oke. Sudah pada ngantuk ya? Apa lapar? Sholat dua-duanya. Oh iya. Oke. Sholat Jumat. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Hari ini mohon maaf banget harus sampai 2 kali kalian online. Mohon maaf sekali. Terima kasih banyak. Ya. Sekian, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa cepat bertemu dengan berakhirnya si Covid ini. Karena lebih enak sharing dengan kalian di kelas ya.
Oke, sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu. Ya. Boleh di live. Ya Bu. Oke. Dadah. Makasih banyak ya. Ya Bu. Pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk sharing, nanya ke Ibu mengenai proyekkan kita ini ya. Ya Bu. Ya. Dadah.